Hello everyone. Welcome to Kala Help Some Stories type of podcast. My name is Cikal Sajatining Prasasti. You guys can also call me Kala, cause I prefer that way. Hari ini aku ada satu cerita menarik untuk kalian semua dan ini tuh menurut aku lebih ke menarik dibahas tuh bukan dari ceritanya doang, tapi dari karakter improvement di satu cerita ini. Kalian penasaran nggak? Kalau iya, without any further ado, let's get into the stories. Okay, basically sekarang atau cerita sekarang itu sebenarnya aku ngerasa cerita sekarang itu menarik karena aku tuh baru baca buku yang kebetulan aku tuh topik bukunya itu sama dengan topik dari pelajaran IPS di sekolah aku. Jadi di sekolah aku tuh lagi IPS-nya tuh lagi ngebahas tentang pembangunan di masa Orde Lama dan di masa Orde Baru. Nah, dari topik ini tuh kan kita juga selain kita membahas pembangunannya, kita juga membahas bisa dibilang masa-masa kelamnya atau cerita-cerita kenapa pembangunan itu dibuat dan konflik-konflik pada masa itu gitu ya. Nah, kebetulan buku yang baru saja aku tamat bacanya itu latar belakang waktunya itu ada di masa berarti Orde Baru. Jadi di masa-masa di mana Partai Komunis Indonesia dan siapapun itu yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia ini itu akan diburu atau kayak dicari-cari oleh aparat dan bisa dibilang dihabisi gitu ya. Dan menurut aku di buku ini tuh sangat-sangat menarik karena selain bukunya membahas tentang suasana atau situasi pada masa itu, bukunya juga membahas tentang bagaimana cara karakter utamanya bisa menyembuhkan trauma dirinya sendiri dan trauma masa kecilnya, lalu juga bagaimana si karakter utamanya ini tuh jadi berkembang menjadi lebih memiliki pikiran yang cukup terbuka pada masa itu. Sebelumnya aku lupa judul bukunya itu Namaku Alam 1 karya Leila S. Chudori yang ini. Sebenarnya karena bukunya aku baca sekitar mungkin setengah tahunan dari 2024 awal mungkin, dan aku baru tamat atau habis bacanya itu kemarin. Jadi bukunya sudah agak ya terlihat usang lah ya. Gak usang, cuman kayak nggak terlalu sempurna kayak baru beli di toko. Terus juga udah banyak aku anotasiin kayak gini, maksudnya kayak aku kasih spidol, stabilo dan lain sebagainya. Tapi intinya di buku ini tuh sebelumnya ada sinopsisnya guys. Dari sinopsisnya aja menurut aku bukunya tuh udah seru, jadi makanya aku baca. Kalau kalian penasaran gambar rupa atau bentuk awal bukunya itu kayak gini. Dan ya mungkin kita langsung mulai aja ke ceritanya, oke? Oke,
Semua ceritanya bermula dan berawal dari seorang Segara Alam, seorang anak SMA dan yang lahir di keluarga atau yang lahir di situasi di mana ayahnya itu seorang Partai Komunis Indonesia, ya PKI kita sebut saja biar lebih singkat ya. Dan di saat itu ayahnya sedang diburu oleh aparat. Dan tentu saja dengan situasi seperti itu, Segara Alam memiliki banyak sekali trauma masa kecil. Ditambah lagi dengan kemampuan Segara Alam yang memiliki photographic memory. Penjelasan singkat, photographic memory itu sebuah kemampuan di mana seseorang bisa mengingat kejadian secara detail seakan-akan orang itu tuh memfoto kejadian itu di memorinya gitu. Dan dengan trauma Alam yang sangat banyak itu, menurut Alam, kemampuan photographic memory itu seperti kutukan bagi dirinya sendiri. Bisa dibilang semua masalahnya itu bahkan bermula dari Alam masih bayi. Dan yang paling Alam ingat mungkin ya, itu saat Alam masih sekitar umur 4 atau 5 tahun. Ya, bayi-bayi pada umumnya nggak akan ingat hal atau kenangan masa umur segitu ya. Tapi Alam ini tuh berbeda. Dia ingat bahwa di saat dia berumur 5 tahun, dia tiba-tiba disuruh bersembunyi di balik meja dan bermain kelereng, tapi harus harus kayak diam gitu, tidak boleh bersuara. Dan di waktu yang sama, ibunya dan kedua kakak perempuannya itu ditodong oleh aparat di pintu rumahnya sambil mereka memaksa masuk untuk mencari ayahnya Alam pada saat itu dan mencari Alam sendiri. Lalu saat ditemukan Alam di kolong meja, di bawah meja makan kalau nggak salah, itu Alam hanya bisa terdiam kaku lalu sedikit mengompol pada saat itu. Alam menceritakan semua kejadiannya itu tuh sangat terperinci di masa sekolah SMA-nya. Terus juga ada ingatan Alam atau kenangan Alam sebelum Alam menceritakan kejadian itu di sekolah SMA-nya yang baru, di SMA Putra Nusa. Alam tuh sebelumnya memiliki, bisa dibilang musuh bebuyutan. Bahkan Alam ini tuh gak nyaman di keluarga besarnya karena memiliki musuh bebuyutan ini yang sebenarnya dia adalah sepupunya Alam gitu. Aku lupa tokoh atau nama sepupunya Alam ini siapa, tapi yang pasti walaupun Alam ini bisa dibilang itu keluarga Alam ya, keluarga besar Alam, tapi Alam pun tidak nyaman di dalam atau di perkumpulan keluarga besarnya. Itu karena apapun yang Alam lakukan, mau itu baik, mau itu buruk, atau bahkan Alam kan memiliki photographic memory gitu ya, Alam membanggakan kemampuan itu karena Alam bisa mengingat semua hal pelajaran di sekolah. Alam tetap saja dicemooh karena dia adalah anak dari PKI. Dan bahkan ada satu waktu walaupun Alam menang mengikuti semacam mungkin cerdas cermat ala keluarga besar Alam, tapi Alam malah makin dicemooh, malah makin dikata-katain sama aku lupa siapa namanya, pokoknya itu sepupunya Alam gitu. Dan kalau di cerita-ceritanya, Alam ini tuh sebelum pindah ke SMA Putra Nusa, Alam tuh pernah kayak dibully sama teman-temannya. Tapi Alam tetap diam karena ya Alam berpikir bahwa ya udahlah, emang aku kan anak PKI, jadi untuk dibully itu kayaknya adalah hal biasa di kehidupannya gitu dan lain-lain. Tapi pada saat Alam mencoba untuk membela temannya yang lain, namanya Trimulya, yang dibully oleh sekelompok geng pembuli di SMA-nya pada saat itu, Alam justru malah dikecam untuk pindah sekolah atau keluar dari sekolah itu karena
dianggap bahwa alam ini pembohong dan hanya memfitnah kelompok pembuli itu gitu. Lalu saat itu alam bisa dibilang sangat-sangat menentang kemauan dari kepala sekolahnya saat itu. Tapi akhirnya omnya alam, bukan om sih sebenarnya, lebih tepatnya teman dari ayahnya alam yang enggak termasuk ikut PKI, tapi dia membantu keluarganya alam, itu menjelaskan ke alam kalau alam tetap harus meminta maaf dan bisa dibilang dikeluarkan dari sekolah karena para pembuli yang membuli temannya alam, si Trimulya ini tuh anak dari pejabat gitulah. Dan akhirnya di titik itu alam menyadari bahwa walaupun alam melakukan kebaikan atau bisa dibilang ya itu membela ya, membantu temannya gitu, tapi alam tetap menjadi yang salah hanya karena identitas ayahnya pada saat itu. Lalu sampailah di titik dimana habis kejadian itu Segara Alam pindah SMA ke SMA Putra Nusa. Disitulah aku melihat karakter improvement Alam itu sangat berbeda, mungkin 180 derajat ya. Karena menurut di buku aku ngelihatnya di cerita itu titik Alam benar-benar berubah pada saat itu adalah saat guru sejarah Alam di sekolah itu, namanya Ibu Umayani, itu menjelaskan atau memberi tugas kepada mereka tentang mereka tuh harus menceritakan sejarah yang ada di hidup mereka pada saat itu, atau bisa dibilang menulis sejarah dan diceritakan ke depan kelas. Lalu Alam menceritakan kejadian atau trauma masa kecilnya yang di kolong meja itu. Dan setelah itu teman-temannya Alam pada saat itu memiliki banyak reaksi dan ekspresi. Tapi kalau Alam lihat di situ kebanyakan mereka kasihan kepada Alam, dan ada juga yang malah justru kayak aneh atau kayak oh Alam tuh anak PKI ya kayak gitu. Tapi mungkin karena sekolah Putra Nusa ini adalah sekolah swasta yang katanya kurikulumnya itu progresif, jadi kurikulumnya sangat beda dengan kurikulum SMA lain. Ibu Umayani ini justru malah mengajak Alam ke perpustakaan sekolahnya. Kalau nggak salah nama perpustakaannya tuh Perpustakaan Kartini. Lalu Ibu Umayani menugaskan atau bisa dibilang menyarankan kepada Alam untuk mencatat semua sejarah hidupnya, atau apa ya, bisa dibilang menulis buku harian untuk mencatat semua kejadian di hidup Alam. Pada saat itu Alam hanya bisa dibilang kayak untuk apa sih menulis, kan hanya buang-buang waktu dan lain sebagainya. Ya intinya Alam disitu menentang. Tapi saat itu Ibu Umayani memberikan satu kalimat yang menurut Alam itu cukup dimengerti, dan akhirnya Alam mau untuk membuat buku harian tersebut. Oke, so mungkin kita mulai bahas aja ya tentang perkembangan karakter dari Sagara Alam. Perkembangan karakter dari Sagara Alam ini sangat meningkat di satu titik setelah Alam menulis buku harian yang disarankan oleh Ibu Umayani. Kalau aku lihat-lihat atau misalkan aku baca lagi, karena aku kan bacanya dari tahun kemarin, tapi aku tuh sebenarnya udah bisa dibilang udah tamat dari tahun kemarin, tapi aku reread lagi aku baca lagi karena aku ngerasa ada yang menariknya tuh di Sagara Alamnya ini. Sebelum Sagara Alam menulis buku harian itu, bisa dibilang Sagara Alam ini tuh karakter yang sangat pesimis di dalam hidupnya, mau hal apapun itu. Bahkan untuk dia bisa berteman dengan satu temannya, teman sahabat baik dia namanya Bimo, dia tuh kayak punya apa ya, masa untuk Alam dan Bimo berkenalan itu sangat lama, dan masa untuk Alam
Alam bisa menerima Bimo sepenuhnya sebagai temannya Alam itu bisa dibilang lama banget, karena Alam itu baru menerima Bimo setelah Alam menyadari bahwa ternyata Bimo dan aku memiliki kesamaan, yaitu sebagai anak dari seorang PKI. Dan ya, aku ngerasa setelah Alam menulis buku hariannya, Alam justru lebih gampang untuk berteman, lalu juga Alam lebih gampang untuk mengontrol emosi dari dirinya sendiri. Karena perlu aku tambahin juga, ini aku tadinya nggak mau banyak spoiler, tapi kalau yang ini perlu ditambahin. Sebelum Alam menulis buku harian, atau bisa dibilang sebelum pas waktu Alam masih SD ya, masih sekolah dasar, Alam ini memiliki emosi yang tidak terkontrol. Jadi gampang emosi, terus langsung tiba-tiba mereka pukul-pukulan, Alam tiba-tiba mukul temennya hanya karena masalah sepele dan lain sebagainya. Dan akhirnya Alam dimasukkan ke karate. Alam ikut karate, kegiatan karate di sekitar rumahnya, agar Alam bisa menyalurkan emosinya di situ, tapi bisa juga mengontrol emosinya. Hal itu cukup membantu, tapi kalau aku baca di bukunya berkali-kali, aku ngerasa Alam ini lebih bisa mengontrol emosinya setelah Alam menulis buku harian atau menulis catatan harian sejarah hidupnya itu saat SMA. Jadi sebelumnya Alam sangat tidak bisa mengontrol emosinya sendiri, tapi setelahnya Alam justru lebih gampang berbaur dengan sesamanya, maksudnya Alam justru lebih gampang untuk berteman, terus juga lebih bisa mengontrol emosinya lah. Alam lebih bisa bersikap tenang di antara semua gejolak emosinya. Tentu saja setelah Alam menulis catatan hariannya, Alam juga jadi lebih bisa mengobservasi atau memisahkan mana yang memang salah Alam, mana yang memang kesalahan dari orang lain, dan mana yang membuat Alam happy atau senang pada masa itu, pada hari itu, yang seharusnya Alam syukuri pada hari itu, dan yang seharusnya Alam perbaiki pada hari itu. Jadi kesimpulan dari aku adalah, menurut aku sendiri lebih baik kita untuk kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol emosi kita bisa mulai dengan mengenali diri kita sendiri, dan salah satu caranya adalah menulis catatan harian. Aku nggak minta atau memaksa teman-teman untuk menulis catatan harian juga, tapi semoga saja untuk teman-teman yang emosinya masih susah dikontrol, terus juga susah untuk bergaul dengan teman-teman lain, mungkin bisa menjadi salah satu cara alternatif gitu ya untuk menulis buku harian ini, biar kita bisa mengenal diri kita sendiri. Karena seperti yang aku bilang tadi, dengan menulis buku catatan harian, kita jadi lebih bisa mengobservasi atau mengevaluasi hari-hari kita, dan juga mengontrol emosi kita. Aku harap teman-teman semua bisa mendapatkan hikmah mungkin, atau hal yang baik dari cerita-cerita aku tadi. Dan semoga teman-teman juga tidak bosan untuk mendengar aku cerita. So mungkin cerita hari ini hanya segitu. Sekian dari aku, terima kasih, dan see you next time.